Apakah Tuhan menentukan hari kematianmu? Pertanyaan ini bukan sekadar teologi, melainkan sesuatu yang sangat pribadi. Banyak orang pernah berdiri di depan peti jenazah dan bertanya dalam hati, "Mengapa sekarang? Mengapa begitu cepat? Mengapa tidak ada mukjizat?" Ketika kematian datang mendekat, kita mulai sadar bahwa hidup ini rapuh dan waktu kita terbatas. Kita sering hidup seolah-olah kita mengendalikan waktu. Kita membuat rencana jangka panjang, menunda hal-hal penting, dan menganggap tragedi hanya terjadi pada orang lain. Namun kebenarannya sederhana dan keras. Tidak seorang pun tahu berapa lama lagi ia akan hidup. Dan kesadaran itu seharusnya mengubah cara kita hidup hari ini. Ada orang yang berkata bahwa segala sesuatu terjadi karena alasan tertentu. Ada juga yang percaya bahwa hidup dan mati hanyalah kebetulan. Tetapi apa yang dikatakan Alkitab? Apakah Tuhan hanya duduk diam dan membiarkan hidup berjalan tanpa kendali? Ataukah Dia yang memegang waktu setiap manusia? Mazmur 139:16 berkata bahwa semua hari yang ditetapkan bagi kita sudah tertulis sebelum satu pun terjadi. Artinya, sebelum kita lahir, sebelum kita menarik napas pertama, Tuhan sudah mengetahui hari terakhir kita. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa hidup kita bukan kebetulan. Setiap matahari terbit yang kita lihat, setiap detak jantung saat kita tertidur, setiap kejadian yang hampir merenggut nyawa namun tidak terjadi, semuanya ada dalam pengawasan Tuhan. Hidup kita bukan milik kita sendiri. Kita hidup dalam rencana ilahi. Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya mengamati hidup manusia, tetapi Dia yang menulisnya. Tuhan memberitahu Abraham bahwa ia akan mati pada usia tua. Tuhan memanggil Musa ke gunung saat waktunya tiba. Tuhan menambahkan 15 tahun dalam hidup Hizkia. Bahkan Yesus sendiri tahu kapan saatnya menyerahkan nyawanya. Ini bukan berarti kita hidup dalam ketakutan, melainkan dalam kesadaran bahwa setiap hari adalah anugerah. Tidak ada yang terjadi di luar pengetahuan Tuhan. Penyakit, kecelakaan, atau peristiwa tak terduga tidak pernah mengejutkannya. Namun pertanyaannya bukanlah apakah kita akan mati, karena itu pasti. Pertanyaannya adalah, apakah kita hidup dengan kesadaran bahwa hari-hari kita berharga di hadapan Tuhan? Ketika seseorang memahami bahwa Tuhan mengetahui napas terakhirnya, ia akan mulai menghargai setiap napas sebelumnya. Ia tidak lagi menyia-nyiakan waktu. Ia tidak lagi menunda pertobatan. Ia tidak lagi hidup sembarangan. Ia mulai berjalan bersama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi benar, hari-harimu terbatas. Tetapi yang lebih penting, hari-harimu diketahui oleh Tuhan. Dan Dia yang mengetahui semuanya itu adalah Dia yang mengasihimu. Biarkan kebenaran ini mengubah cara hidupmu hari ini. Jika Tuhan telah menetapkan jumlah hari kita, apakah itu berarti setiap kematian adalah kehendak-Nya secara langsung? Bagaimana dengan kecelakaan, overdosis, bunuh diri, peluru nyasar, atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter? Disinilah kita memasuki wilayah yang dalam dan sulit, karena kita tidak hanya berhadapan dengan kebenaran, tetapi juga dengan tragedi. Mari kita hadapi pertanyaan yang jujur. Apakah seseorang bisa mati sebelum waktunya? Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan berdaulat. Tidak ada satupun yang luput dari pengawasannya. Tidak ada kematian yang mengejutkannya. Namun, itu tidak selalu berarti bahwa setiap kematian adalah rancangan sempurnanya. Tuhan memberi manusia kehendak bebas. Dan melalui kehendak bebas itu, manusia dapat membuat keputusan yang membawa konsekuensi besar, bahkan mematikan. Ada orang yang memilih untuk hidup dalam kebodohan, ada yang merusak tubuhnya sendiri, ada yang melukai orang lain, dan ada yang menolak hikmat yang sebenarnya bisa menyelamatkan hidup mereka. Pengkhotbah 7:17 berkata, "Janganlah terlalu fasik dan janganlah bodoh. Mengapa engkau mati sebelum waktumu?" Ayat ini mengungkapkan sesuatu yang sering diabaikan. Hidup bisa dipersingkat karena pilihan manusia sendiri. Dosa membawa akibat.
Kebodohan membawa kehancuran. Namun di sini kita harus memahami perbedaan penting. Ada hal-hal yang Tuhan tetapkan dan ada hal-hal yang Tuhan izinkan. Hanya karena Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, bukan berarti Dia menyetujuinya. Dalam kasih dan keadilannya, Tuhan kadang mengizinkan manusia menuai akibat dari pilihan mereka. Kita melihat hal ini dalam banyak kisah Alkitab. Tuhan mengizinkan anak yang hilang meninggalkan rumahnya. Tuhan mengizinkan Yudas mengkhianati Yesus. Tuhan bahkan mengizinkan manusia menyalibkan anaknya sendiri. Tetapi dari semua itu, Tuhan tetap bekerja membawa penebusan. Inilah misteri kedaulatan ilahi. Tuhan dapat bekerja melalui hal-hal yang tidak Dia sebabkan. Roma 8:28 mengatakan bahwa segala sesuatu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Itu berarti bahkan dalam kematian yang tampak kacau, Tuhan masih menyusun tujuan di baliknya. Ada satu hal yang perlu kamu dengar dengan jelas. Kamu tidak lebih penuh belas kasihan daripada Tuhan. Dia melihat setiap air mata. Dia hadir dalam setiap tragedi. Dia ada ketika peluru itu ditembakkan. Dia ada ketika jantung itu berhenti. Dia ada ketika seseorang kehilangan orang yang mereka kasihi. Dan Dia masih ada sekarang. Tidak ada yang terlewat dari pandangannya. Tidak ada yang sia-sia di tangannya. Jika hidupmu belum berakhir, itu berarti Tuhan masih menulis sesuatu di dalamnya. Mungkin kamu tidak mengerti alasannya, tetapi kamu masih bisa mempercayai pribadi yang memegang kendali. Jadi tidak semua kematian adalah kehendak sempurna Tuhan. Tetapi semua kematian berada dalam penglihatannya. Dan di tengah ketidakpastian itu, kita belajar untuk percaya. Bukan karena kita mengerti segalanya, tetapi karena kita mengenal Dia yang berdaulat. Jika kamu masih hidup hari ini, itu bukan kebetulan. Itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk bertobat, untuk berubah, untuk hidup dengan hikmat. Karena waktu bukan hanya berjalan, waktu sedang berbicara. Dan pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu mau mendengarnya? Jika benar Tuhan memegang kendali atas napas terakhir manusia, maka kita seharusnya melihat bukti nyata di dalam Alkitab. Dan memang kita menemukannya berulang kali. Kitab suci menunjukkan bahwa kematian bukan sekedar peristiwa alami, melainkan sebuah penetapan ilahi. Mari kita mulai dengan Musa. Ulangan 34 menyatakan bahwa Musa berusia 120 tahun ketika ia meninggal. Tetapi matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Ia tidak mati karena sakit atau kelemahan. Tuhan sendiri yang memanggilnya naik ke gunung, memperlihatkan tanah perjanjian, lalu di sana hidupnya berakhir. Itu bukan kebetulan. Itu adalah akhir dari sebuah penugasan yang telah diselesaikan. Kemudian kita melihat Daud. Kisah Para Rasul 13:36 mengatakan bahwa Daud meninggal setelah ia melayani maksud Tuhan dalam generasinya. Perhatikan kalimat itu. Bukan ketika ia menjadi tua, bukan ketika musuhnya mengalahkannya, tetapi ketika ia telah menyelesaikan tujuan hidupnya. Ini menunjukkan bahwa waktu kematian tidak ditentukan oleh usia, kesehatan, atau keadaan, tetapi oleh penyelesaian panggilan Tuhan. Lalu ada Stefanus, martir pertama dalam kekristenan. Ia dirajam batu karena memberitakan Injil. Dari sudut pandang manusia, itu terlihat seperti tragedi. Namun, saat ia mati, langit terbuka dan ia melihat kemuliaan Tuhan. Kematiannya justru menjadi titik awal penyebaran Injil yang lebih luas. Stefanus tidak mati terlalu cepat. Ia mati tepat pada waktunya. Contoh paling kuat adalah Yesus sendiri. Dalam Yohanes 10:18, Yesus berkata bahwa tidak seorang pun mengambil nyawanya, tetapi ia menyerahkannya dengan sukarela. Ia tidak mati karena kekuatan manusia, tetapi karena misinya telah selesai. Ia memilih saat napas terakhirnya. Rasul Paulus juga memiliki pemahaman yang sama. Dalam 2 Timotius 4:7, ia berkata bahwa ia telah mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir, dan telah memelihara iman.
Ia tidak berbicara tentang usia atau kelemahan, tetapi tentang penyelesaian tugas. Inilah kebenaran yang sering terlewatkan oleh banyak orang. Seseorang tidak mati hanya karena ia lelah. Seseorang mati ketika tugasnya selesai. Ketika panggilan telah dijalankan, ketika tujuan telah tercapai, ketika Tuhan berkata bahwa waktunya sudah cukup. Karena itu, fokus kita seharusnya bukan pada kapan kita akan mati, tetapi pada bagaimana kita hidup sebelum hari itu tiba. Apakah kita hidup dalam ketaatan? Apakah kita menjalankan tujuan yang Tuhan berikan? Apakah kita menggunakan waktu dengan benar? Ketika seseorang hidup dalam kehendak Tuhan, kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Itu menjadi sebuah penyelesaian, sebuah kemenangan. Sama seperti Musa, Daud, Stefanus, dan Yesus, hidup mereka tidak berakhir dalam kekalahan, tetapi dalam penggenapan. Jadi berhentilah terobsesi dengan waktu kematianmu. Mulailah bertanya, apakah kamu sedang melakukan apa yang Tuhan ingin kamu lakukan? Karena ketika hari itu tiba, yang penting bukanlah berapa lama kamu hidup, tetapi apakah kamu telah menyelesaikan apa yang dipercayakan kepadamu. Dan jika kamu hidup dalam ketaatan, kamu tidak akan meninggalkan dunia ini dengan ketakutan, tetapi dengan damai dan kemenangan. Ada saat-saat di mana kematian seharusnya terjadi, tetapi tidak terjadi. Ada kecelakaan yang hampir merenggut nyawa, penyakit yang seharusnya mematikan, atau situasi yang secara logika tidak mungkin dilewati. Namun seseorang tetap hidup. Mengapa? Karena Tuhan berkata, belum sekarang. Ini bukan kebetulan. Ini adalah penundaan ilahi. Mari kita lihat kisah Raja Hizkia dalam Yesaya 38. Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk menyampaikan pesan yang sangat jelas. Bersiaplah, sebab engkau akan mati. Tidak ada ruang untuk salah tafsir. Itu adalah keputusan yang sudah ditetapkan. Namun apa yang dilakukan Hizkia? Ia tidak menyerah. Ia tidak panik tanpa arah. Ia berbalik menghadap dinding dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Ia memohon belas kasihan Tuhan dan mengingatkan tentang kesetiaannya selama hidupnya. Sebelum Nabi Yesaya sempat meninggalkan istana, Tuhan mengubah keputusan itu. Ia berkata, "Kembalilah dan katakan kepadanya, aku telah mendengar doanya. Aku akan menambahkan 15 tahun lagi dalam hidupnya." Perhatikan hal ini. Tuhan yang sama yang menetapkan kematian juga dapat memperpanjang kehidupan. Itu bukan kebetulan, bukan keberuntungan, tetapi intervensi langsung dari Tuhan. Sekarang mari kita jujur. Berapa kali Tuhan mungkin sudah melakukan hal yang sama dalam hidupmu tanpa kamu sadari? Kecelakaan yang hampir terjadi tetapi tidak jadi. Penyakit yang terdeteksi tepat waktu. Keputusan yang dulu hampir menghancurkan hidupmu, tetapi entah bagaimana kamu lolos. Itu bukan sekedar keberuntungan. Itu adalah tangan Tuhan. Tuhan bukan hanya yang menentukan akhir hidup, tetapi juga yang menjaga kehidupan. Ia bukan hanya pemberi batas waktu, tetapi juga pemberi kesempatan kedua. Dan setiap kesempatan tambahan itu memiliki tujuan. Lihatlah kehidupan Paulus. Ia mengalami kapal karam, dilempari batu, dipenjara, bahkan digigit ular berbisa. Namun ia tetap hidup. Mengapa? Karena pekerjaannya belum selesai. Tuhan belum selesai menulis kisahnya. Ini membawa kita pada sebuah kebenaran yang penting. Jika kamu masih hidup hari ini, itu berarti tugasmu belum selesai. Nafas yang kamu hirup saat ini adalah bukti bahwa masih ada sesuatu yang Tuhan ingin kamu lakukan. Tetapi disinilah peringatan yang harus kamu dengar. Jangan menyia-nyiakan waktu tambahan itu. Hizkia memang mendapatkan 15 tahun tambahan, tetapi dalam waktu itu, ia juga membuat keputusan yang kurang bijaksana. Ia menjadi sombong dan membuka hal-hal yang seharusnya tidak ia buka. Dan akhirnya, generasi berikutnya menanggung akibatnya. Artinya, waktu tambahan bukan jaminan kehidupan yang lebih baik. Itu adalah tanggung jawab yang lebih besar. Jika Tuhan telah menunda kematianmu, maka kamu hidup dalam anugerah yang dipinjamkan. Jangan gunakan waktu itu untuk hidup sembarangan.
Jangan menunda perubahan. Jangan bermain-main dengan dosa. Gunakan waktu itu untuk bertumbuh, untuk melayani, untuk bertobat, untuk memperbaiki hidup, dan untuk berjalan lebih dekat dengan Tuhan. Karena ketika Tuhan memperpanjang hidup seseorang, itu bukan supaya ia bisa bersantai, tetapi supaya ia bisa melangkah lebih jauh dalam tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, jika kamu masih hidup hari ini, jangan anggap itu hal biasa. Itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk melakukan apa yang belum kamu lakukan. Kesempatan untuk menjadi apa yang Tuhan ingin kamu jadi. Dan suatu hari nanti, ketika waktumu benar-benar tiba, kamu bisa melihat ke belakang tanpa penyesalan, karena kamu tidak menyia-nyiakan waktu yang pernah Tuhan tambahkan dalam hidupmu. Sekarang kita harus menghadapi bagian yang lebih sulit. Tidak semua kematian dalam Alkitab terjadi dengan damai. Tidak semua orang meninggal setelah hidup panjang dan penuh. Ada kematian yang datang tiba-tiba, mengejutkan, bahkan menakutkan. Dan beberapa di antaranya adalah bentuk peringatan dari Tuhan. Mari kita mulai dengan kisah Ananias dan Safira dalam Kisah Para Rasul pasal 5. Mereka menjual tanah dan berpura-pura menyerahkan seluruh hasilnya kepada jemaat, padahal mereka menyimpan sebagian untuk diri sendiri. Masalahnya bukan pada uang yang mereka simpan, tetapi pada kebohongan mereka. Mereka ingin terlihat rohani di hadapan manusia, tetapi hati mereka tidak jujur di hadapan Tuhan. Ketika Petrus menegur Ananias dan berkata bahwa ia tidak berbohong kepada manusia, melainkan kepada Tuhan, seketika itu juga Ananias jatuh dan mati. Beberapa saat kemudian, Safira datang dan mengulangi kebohongan yang sama, dan ia pun mati di tempat. Mengapa begitu keras? Karena Tuhan tidak bermain-main dengan kemunafikan, terutama dalam tubuh jemaat. Mereka bukan orang luar, mereka bagian dari komunitas percaya. Tetapi mereka memilih untuk hidup dalam kepura-puraan. Dan Tuhan menggunakan peristiwa itu untuk menunjukkan bahwa kekudusannya tidak bisa dipermainkan. Kemudian kita melihat kisah Uza dalam 2 Samuel 6. Tabut perjanjian diangkut dengan cara yang salah, dan ketika lembu tersandung, Uza mengulurkan tangannya untuk menahan tabut itu agar tidak jatuh. Dari sudut pandang manusia, itu tampak seperti tindakan yang baik, namun ia melanggar perintah Tuhan yang jelas tentang bagaimana tabut itu harus diperlakukan. Akibatnya, ia mati seketika. Ini menunjukkan bahwa niat baik tidak selalu membenarkan tindakan yang melanggar kehendak Tuhan. Kekudusan Tuhan tetap harus dihormati, bahkan dalam hal-hal yang tampak kecil. Lalu, ada Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, yang mempersembahkan api asing di hadapan Tuhan, sesuatu yang tidak diperintahkan olehnya. Mereka adalah imam, orang yang seharusnya paling mengerti tentang ibadah. Namun mereka memperlakukan hal yang kudus dengan sembarangan. Api turun dari hadapan Tuhan dan menghanguskan mereka. Ini bukan tentang Tuhan yang kejam. Ini tentang Tuhan yang kudus. Dan kekudusan itu tidak bisa dipermainkan. Terakhir, kita melihat Yudas Iskariot. Ia berjalan bersama Yesus, melihat mujizat, mendengar ajaran, tetapi memilih untuk mengkhianati. Akhir hidupnya bukan hanya tragis, tetapi juga penuh penyesalan yang tidak membawa pertobatan sejati. Semua kisah ini menyampaikan satu pesan yang sangat jelas. Tuhan adalah kudus, dosa adalah serius, dan hidup dalam pemberontakan terhadap Tuhan memiliki konsekuensi. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan. Tuhan penuh kasih dan panjang sabar, tetapi Dia tidak bisa dipermainkan. Ibrani 10:31 berkata bahwa adalah hal yang mengerikan jatuh ke dalam tangan Tuhan yang hidup. Jika hari ini kamu masih hidup dan ada dosa yang kamu sembunyikan, jangan menganggap kamu punya waktu tanpa batas. Jangan berpikir bahwa kamu bisa terus menunda pertobatan. Ada kematian yang merupakan penetapan, tetapi ada juga yang menjadi peringatan. Dan jika kamu masih memiliki kesempatan hari ini, itu berarti pintu pertobatan masih terbuka. Kamu masih bisa mengubah arah hidupmu. Kamu masih bisa
kembali kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat, karena hidup bukan hanya tentang berapa lama kamu bertahan, tetapi tentang bagaimana kamu hidup di hadapan Tuhan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sulit untuk diterima. Ada kematian yang tidak bisa dijelaskan dengan mudah. Ada kehilangan yang terasa tidak adil. Ada peristiwa yang membuat kita bertanya dengan jujur, mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Seorang anak yang meninggal dalam tidurnya. Seorang ibu yang dipanggil pulang saat anak-anaknya masih kecil. Seorang hamba Tuhan yang setia, tetapi hidupnya berakhir secara tragis. Kisah-kisah seperti ini mengguncang iman banyak orang. Kita ingin jawaban. Kita ingin penjelasan yang jelas. Kita ingin tahu alasan dibalik setiap penderitaan. Tetapi kenyataannya, tidak semua pertanyaan memiliki jawaban yang bisa kita pahami di dunia ini. Ulangan 29:29 mengatakan bahwa hal-hal yang tersembunyi adalah milik Tuhan. Artinya, ada bagian dari rencana Tuhan yang tidak dibukakan kepada manusia. Tidak semua kematian bisa dimasukkan ke dalam logika sederhana. Tidak semua penderitaan memiliki penjelasan yang langsung terlihat. Namun ketiadaan jawaban bukan berarti ketiadaan tujuan. Roma 11:33 menyatakan betapa dalamnya hikmat dan pengetahuan Tuhan dan bahwa jalannya tidak terselidiki. Ini berarti kita mungkin tidak selalu memahami cara Tuhan bekerja, tetapi kita tetap bisa mempercayai hatinya. Lihatlah kisah Ayub. Ia kehilangan segalanya dalam waktu singkat, harta, anak-anak, bahkan kesehatannya. Ia tidak melakukan kesalahan yang menyebabkan itu semua. Ia bukan sedang dihukum. Ia berada dalam sebuah pertempuran rohani yang tidak ia pahami. Ayub bertanya. Ia bergumul, ia merasa hancur. Tetapi ketika Tuhan akhirnya berbicara, Tuhan tidak memberikan penjelasan rinci. Tuhan hanya mengingatkan siapa Dia sebenarnya, bahwa Dia adalah pencipta yang berdaulat atas segala sesuatu. Dan pada akhirnya, Ayub berkata bahwa sebelumnya ia hanya mendengar tentang Tuhan, tetapi sekarang ia benar-benar mengenalnya. Kadang-kadang, kehilangan yang paling dalam justru membuka pengenalan yang paling dalam tentang Tuhan. Bahkan, Yesus sendiri menangis di kubur Lazarus, meskipun ia tahu bahwa ia akan membangkitkannya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak dingin terhadap penderitaan. Ia merasakan kesedihan, ia peduli, ia hadir dalam setiap air mata. Jika kamu sedang berduka karena kehilangan yang terasa tidak masuk akal, dengarkan ini. Kamu tidak harus memahami semuanya untuk tetap percaya. Kamu tidak harus memiliki semua jawaban untuk tetap berharap. Tuhan melihat setiap luka. Tuhan mengerti setiap pertanyaan, dan Tuhan tidak pernah jauh dari orang yang hatinya hancur. Wahyu 21:4 memberikan janji bahwa suatu hari nanti tidak akan ada lagi kematian, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi rasa sakit. Hari itu pasti akan datang. Tetapi sementara kita masih hidup di dunia ini, kita berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Kita berduka, tetapi tidak tanpa harapan. Kita menangis, tetapi tidak tanpa penghiburan. Dan suatu hari nanti, semua pertanyaan yang tidak terjawab akan menemukan jawabannya. Semua rasa sakit akan ditebus. Semua air mata akan memiliki makna dalam terang kekekalan. Sampai hari itu tiba, kita belajar untuk bertahan. Bukan karena kita kuat, tetapi karena Tuhan setia. Tidak semua kematian adalah tragedi. Tidak semua akhir dipenuhi ketakutan. Bagi mereka yang hidup bersama Tuhan, kematian bisa menjadi sesuatu yang penuh damai, sebuah pelepasan, sebuah kepulangan, bahkan sebuah kemenangan. Mari kita melihat Simeon dalam Lukas 2. Ia adalah seorang tua yang benar dan saleh, yang menantikan kedatangan Mesias. Roh Kudus telah menyatakan kepadanya bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Sang Juru Selamat. Dan ketika ia akhirnya memegang bayi Yesus di tangannya, ia berkata bahwa sekarang ia siap untuk pergi dalam damai, karena matanya
telah melihat keselamatan Tuhan. Tidak ada ketakutan, tidak ada penolakan, tidak ada kegelisahan. Ia siap pulang. Inilah gambaran dari seseorang yang hidup dalam tujuan dan berjalan bersama Tuhan. Ketika waktunya tiba, ia tidak bergantung pada dunia ini lagi. Ia tidak takut kehilangan hidup karena ia tahu kemana ia akan pergi. Rasul Paulus juga memiliki pandangan yang sama. Dalam Filipi 1:21, ia mengatakan bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu bukan kata-kata seseorang yang putus asa, tetapi seseorang yang penuh keyakinan. Ia tahu bahwa kematian bukan akhir, melainkan peralihan menuju perjumpaan dengan Tuhan. Inilah damai yang Tuhan tawarkan kepada umat-Nya. Bukan hanya hidup yang baik, tetapi juga akhir yang baik. Bayangkan menutup mata untuk terakhir kalinya, bukan dalam ketakutan, tetapi dalam iman. Bukan dengan kegelisahan, tetapi dengan kepastian bahwa anugerah Tuhan cukup. Mazmur 116:15 mengatakan bahwa berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya. Ini berarti kematian bagi orang percaya bukanlah sesuatu yang sia-sia atau dingin. Itu adalah momen yang berharga. Itu adalah saat ketika iman berubah menjadi penglihatan. Namun semua ini membawa kita pada satu pertanyaan yang sangat penting. Apakah kamu hidup dengan cara yang membuatmu siap untuk mati dengan damai? Damai itu tidak datang dari kenyamanan dunia. Damai itu datang dari hubungan yang benar dengan Tuhan. Banyak orang takut mati bukan karena kematian itu sendiri, tetapi karena mereka tidak yakin dengan apa yang menanti di seberang sana. Tetapi bagi anak Tuhan tidak ada keraguan. 2 Korintus 5:8 mengatakan bahwa ketika kita tidak lagi berada di dalam tubuh ini, kita akan bersama dengan Tuhan. Itu adalah kepastian, bukan kemungkinan. Jika kamu masih merasa takut akan kematian, mungkin yang kamu takutkan bukan kematian itu sendiri, tetapi ketidaksiapan. Dan jika itu benar, maka hari ini adalah waktu untuk berubah. Jangan menunggu sampai napas terakhir untuk memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Jangan menghabiskan hidup hanya untuk menghindari kematian. Hiduplah dengan kesiapan. Ketika seseorang tahu kemana ia akan pergi, ia tidak lagi hidup dalam kepanikan. Ia hidup dalam damai. Dan ketika waktunya tiba, ia tidak akan berjuang untuk tetap tinggal, tetapi dengan sukacita siap untuk pergi. Seperti Simeon, seperti Paulus, seperti Yesus, dan suatu hari nanti seperti kamu, jika kamu hidup dalam kesiapan. Jadi, hiduplah dengan benar hari ini. Berjalanlah dengan Tuhan hari ini. Percayalah kepadanya hari ini. Karena ketika saat itu tiba, yang kamu butuhkan bukan keberanian manusia, tetapi iman yang hidup. Dan ketika kamu memiliki iman itu, kematian bukan lagi akhir yang menakutkan, tetapi pintu menuju kehidupan yang kekal.